Alhamdulillah kita bebulik pulang di acara Du Beradamang. Masih bersama lawan Bapak Awek Hadi Widodo. AWK. Apa? Awek Hadi Widodo. Ahawi. Widodo. Lain AHY lah. Ahawi. Widodo. Karena ini di Banjar Widodo. Jadi, nah kita ini ibaratnya bahasanya tuh kefokus terhadap apa tujuan utama kita mengiya beliau. Iya. Sudah terbentuk tadi mahwa Pak Le. Kenapa maka jangan pradata beliau ketujuh PD itu sudah luar biasa. Iya. Sinonim kan apa gitu anunya Le? Sinonim. Panjangan lah istilahnya. Kepanjangan. Kependekan. Iya. Berdirinya Pradata kembali bangkit. Nah, yang usahakan waktu di Jawa sempat dilanda badai. Kembali ke Tanjung, bangkit kembali. Kemudian gesan bukan pemirsa, kita dengarkan beliau apa kayak apa nih perkembangan lembaga yang pian bina tersebut di Tanjung ini Pak. Dari awal membentuk mulai tahun 2000 tahun berapa? 7 lah. 2006 sih datang, cuman mulai kita berkembang mulai tahun 2007-2008 gitu. Nah, cuman pada tahun 2010 itu sempat kita sudah membuat promosi tadi yang Ulun sampaikan tadi awal bahwa kita promosi mengenalkan kepada masyarakat waktu itu. Nah, jadi membuka pelatihan komputer gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong. Waktu itu kadang ngaran pang programnya apa, cuman pelatihan komputer gratis gitu aja. Nah, waktu itu dibuka oleh Bapak Erwan. Pak Erwan waktu itu beliau masih Kepala Dinas Pendidikan. Beliau waktu itu. Nah, dibuka, kita memperkenalkan diri, terus habis itu apa ngarannya siswanya banyak juga. Akhirnya metode yang kita berikan memberikan materi yang benar. Yang paling penting dampak dari manfaatnya. Nah, akhirnya secara otomatis marketingnya adalah dari mulut ke mulut. Berantai kisahnya kayak itu. Akhirnya berkembang. Alhamdulillah sampai akhirnya muncul sebuah program ngarannya Batara Muda. Nah, Batara Muda ini siswanya ada 100 orang, itu pun gratis. Singkatannya Batara Muda itu Bina Talenta Wirausaha Muda. Ada kepanjangan. Ada kepanjangannya. Nah, waktu itu tahun 2013. Nah, tahun 2013 pesertanya ada 100. Kita bimbing pelatihan anak-anak tersebut di bidang komputer, terus percetakan, sablon, kayak itu. Akhirnya dari lulusannya bisa mandiri. Nah, kayak itu Bang kisahnya. Hadang lupa lah. Nih, mohon maaf perdilah aku bepandai. Marah betul kalau betul kalau mau minum tuh. Minum. Jadi Pak, Ulun nih penasaran. Jarpian tadi gratis. Ini mohon maaf. Ya. Orientasi bahasa Banua ini apa ya? Modal nang awal pian tuh mungkin jari pian tadi kursus nang door to door ke rumah tuh modal nukar alat segala macam. Tapi banyak itu kayak emang sebanyak itu otomatis secara hitung dagang kayak kada masuk. Ekonomi kada masuk. Pian apa kiatnya? Mungkin wadahnya di mana aja tempatnya. Ada kerjasama lawan dinas pendidikan jadi tadi mungkin ada atau instansi lain mungkin itu Pak untuk menutupi yang anu tadi. Jadi memang kita berprinsip dari pengalaman seorang lah. Jadi waktu itu saya berpikir kayak ini, ketika saya tidak punya apa-apa itu sedih. Ketika saya miskin itu saya sedih. Makanya saya membangun sebuah usaha itu memang tujuannya untuk ke sosial. Jadi ada satu hal yang saya pakai konsep hari ini. Kalau tadi dihitung secara matematika dan ekonomi kada masuk. Iya, benar. Tapi saya punya hal prinsip yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 10.
Artinya apa? Semakin kita banyak memberi kepada orang lain, semakin banyak yang kita terima. Kalau menjadi seorang pengusaha, cuma mikirkan profit, keuntungan, mending gak usah jadi pengusaha. Kayak itu pulang lah. Karena apa? Yang paling penting ketika jadi pengusaha, yang pertama untuk membangun itu adalah, yang pertama adalah sosialnya. Yang kedua membangun nama. Baru yang ketiga adalah profit. Kalau kita sudah sosialnya ada, ya, terus bangun namanya ada, profit ini umpat seorang, nggak usah dicari. Mau umpati. Iya. Nah ini pengalaman seorang. Nah ketika kita bikin satu program pendidikan komputer gratis, waktu itu akhirnya ada satu mitra kerja dari Adaro. Kada apa-apa disebutkan ngarannya, kada apa-apa kalau. Nah cuman hari ini perusahaannya udah tutup, Bang. Waktu itu PT Rahman Abdijaya RA mensupport kita untuk memberikan pelatihan program gratis Batara Muda, Bina Talenta Wirausaha Muda. Itu. Nah dari situlah akhirnya kita membina, dan dampak. Saya itu punya satu konsep. Kalau saya bikin program, yang paling penting adalah dampak, impact, hasilnya. Bukan sekedar menghabiskan anggaran atau duitnya aja, tapi setelah itu selesai. Nah ini yang saya terapin. Nah konsekuensinya bahwa ketika kita bikin program itu harus dampak ke masyarakatnya ada. Nah waktu itu kita sudah dampaknya ada. Nah setelah itu ada beberapa perusahaan, ya saya di Facebook itu selalu mengisi status tentang motivasi, tentang motivasi bisnis. Nah dari situlah iklan sebetulnya, ya, tentang kegiatan-kegiatan kita, program-program yang dilaksanakan. Nah waktu itu kebetulan saya belum banyak kenal orang di pemerintah daerah waktu itu. Nah habis itu saya ditawari oleh Pak Rijal namanya, Rijal Halimi. Itu awal orang pemerintah daerah yang kenal dengan saya, beliau. Nah beliau waktu itu di kantor perpustakaan nawari saya untuk mengikuti pelatihan, ya, pelatihan di perpustakaan. Saya ikut saja. Waktu itu saya istilah punya lembaga, saya motivator, tapi saya tidak merasa sebagai motivator atau saya punya pimpinan jadi lembaga, saya tidak. Saya tetap menjadi seorang peserta. Nah, ketika dari situ habis pelatihan kita diminta dampaknya ini apa sih dari pelatihan itu buat masyarakat. Nah, ketika ulun melihat di perpustakaan itu komputer ada 12 waktu itu nganggur. Ya bukan nganggur lah istilahnya, dipergunakan cuman kurang maksimal. Nah, akhirnya muncullah program Jika Maka. Nah itu apa pulang program? Itu program pian juga. Iya. Nah Jika Maka itu adalah jika belajar maka bisa. Jika jujur maka, jika lapar maka makan aja lah. Itu kisahnya. Nah tahun 2013 muncullah Jika Maka, dan pencetusnya adalah saya dan Pak Rijal Halimi. Dan luar biasa, saya terima kasih banget dengan Pak Rijal Halimi, dan sampai hari ini beliau tetap support saya. Nah dari situ akhirnya kita membuka pelatihan komputer gratis total yang difasilitasi semua oleh kantor perpustakaan. Jadi jadwalnya dari pagi sampai sore jam 4. Jadi satu angkatan waktu itu kita buka pesertanya sekitar 500 orang. Banyaknya? Ya, 500 orang waktu itu. Jadi alhamdulillah dari 500 orang itu berjalan sampai tahun 2016. Itu terus bertambah. Nah, ada satu metode yang saya pakai bahwa gratisan tapi bukan ecek-ecek. Ya kan? Nah, metode yang saya pakai itu adalah memberikan pelatihan tuh mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau Sabtu ada motivasi dan pengembangan diri. Nah, kenapa kok ada motivasi dan pengembangan diri? Karena metode saya adalah AKS. Kalau di bahasa Jepang atau bahasa Inggris, bahasa Madura gitu, AKS. Attitude, Knowledge, Skill. Gitu. Tahu artinya? Sikap. Iya. Yang paling penting attitude. Yang kita rubah adalah pola pikirnya. Setelah itu baru kita beri pengetahuan,
Setelah itu dia akan bisa mengaplikasikan kemampuannya. Kalau selama ini kita hanya memberikan pelatihan pengetahuan, tapi pola pikirnya tidak dirubah. Maka kayak itu aja. Kayak itu aja. Habis kursus guring, sertifikatnya taruh lemari, makan mantap geget pulang. Kayak itu padahal hendak begawe ditambang. Kayak apa? Nah, artinya dari situ yang istilahnya yang saya rubah mindsetnya dulu. Jadi kalau hari Sabtu itu ada motivasi dan pengembangan diri. Dan terus mengubah mindset Pak. Iya, dari di tangan mengubah ke betis ya. Mindset itu nang sini. Itu genset. Headset ya, headset. Headsetnya yang sekarang menyalakan lampu tuh nah, ditarik itu nah. Iya, bujur. Iya. Namun listriknya padam pakai genset. Man. Jadi itu perkembangannya. Luar biasa. Tapi satu angkatan ini maksudnya berganti-ganti. Berganti-ganti. Berapa rentang waktunya satu angkatan tuh? Setiap satu angkatan itu 17 hari. Nah, cuman jadwal belajarnya itu semisal kita dalam satu kelas itu ada 10. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 9 10 orang. Iya, jam 9 sampai jam 10 10 orang. 10 sampai 11 10 orang. Terus sampai sore. Jadi satu angkatan itu kalau ada 7 kelas berarti bisa 70. 17 hari ganti lagi. Nah. Warga kita Setabalong itu Setabalong. Bahkan yang dari Kalteng pun banyak juga yang ke sini Balangan umpat juga. Artinya imbasnya dari ini, Pak. Iya, bujur. Luar biasa. Nah, jadi ini radet kah? Pian nah, ulun ini napi nang gatal-gatal gatal-gatal ya mah. Jadi ini banyak hati akan aja. Gara-gara genset tadi. Gara-gara genset tadi, Bang. Iya, aku betul deh. Iya. Nah, Pak, kira-kira pemirsa juga penasaran ini Wahin ini lagi gencar-gencarnya pemerintah, khususnya pemerintah kita daerah pemerintah Tabalong untuk menjadikan apa? Tabalong Smart City. Smart Maka tuh jar habar itu menyasar hampir 100 desa. Bujur itu kayak pakisahnya itu tuh. Jadi, tahu kami itu nah. Jadi buat gini, kampung kita lah kata ya. Betul. Jadi hari ini kita dari Cikamaka itu dari 2013 sampai hari ini berkembang. Ada namanya Cikamaka SLB. Jadi itu mempelajari, memberikan pengetahuan kepada anak-anak luar ya biasalah pendidikan luar, berkebutuhan, disabilitas. ABK. Ya, gitu. Terus ada Cikamaka Guru, Cikamaka para desa, juga ada Cikamaka Cilik. Nah, yang dimaksud dengan Cikamaka Cilik ini adalah anak-anak SD sama SMP. Jadi tujuannya waktu itu adalah ketika anak SD atau SMP liburan, mereka tidak bermain kemana-mana, tapi bisa memanfaatkan liburannya. Yang positif lah. Ya, positif. Dari situ akhirnya berkembang juga Cikamaka 100 desa. Nah, Cikamaka 100 desa ini juga sudah berjalan. Setiap desanya memberikan pelatihan sebanyak 500 orang. Ya kayak di Saradang, di Desa Padang Panjang, terus di Mantuil, terus di Purai, dan ini nanti akan rencana di Simpung Layung, Muaroya. Nah itu. Luar biasa Radita. Sasaran dan apa ibarat yang hendak diubah oleh beliau ini. Mindset dari mindset jadi pola pikir apa aja? Pola pikir. Lulusan Cikamaka itu ada ribuan kira-kira ya, ribuan sudah. Nah, jadi kalau tahun 2013 sampai hari ini kita sudah meluluskan sekitar 7.000 orang. Luar biasa. 7.000 leh, 7.000 orang. Anggap saya ikut orang teman kalau malah jadi pulang 10 orang. 70.000 orang. Berjenjang. Nah, berarti jadi pulang 10 orang. Ini amal jariah. Nah, anak kawa di babak akhirat, anak-anak yang dilajari beliau ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, ini dengar-dengar ada siswa lulusan Cikamaka yang mulai Belangan itu dapat apa ya? Penghargaan. Nah, ya, bujur. Itu di apa? Tingkat nasional. Iya, betul. Itu bidang penghargaan apa itu? Jadi kayak ini. Kisahnya. Jadi ngarannya itu Sopyan Hidayat. Sopyan Hidayat itu selama 4 bulan tuh belajar. Jadi awalnya dari siswa hendak diajari jadi instruktur. Habis itu mengolah lembaga sendiri, mengolah seorang di daerah Balangan. Nah, cuman dari beberapa di Tabalong juga ada muncul namanya
yang Sofi ada juga gitu. Nah sekarang udah muncul beberapa lembaga pelatihan yang memang lulusannya dari Jikamaka. Nah si Sopyan Hidayat sendiri ketika melihat kapasitas, akhirnya diambil oleh namanya Perpuseru Coca-Cola Foundation. Nah karena tahu kapasitasnya, dia bisa menerapkan ilmu saya memberikan pelatihan di desa-desa bagi anak tidak mampu, putus sekolah, yatim piatu. Akhirnya dia diberikan sebuah penghargaan dari direkturnya Coca-Cola Amerika. Nah, jadi itu bentuknya kayak botol Coca-Cola gitu, tapi kayak apa ya, istilahnya kayak keramik itu. Itu nilainya saya nggak tahu tuh, ya istilahnya ratusan juta kayaknya. Itu. Nah dari penghargaan itu dan akhirnya si Sopyan Hidayat itu direkrut jadi fasilitator Perpuseru dan dia bisa keliling Indonesia gratis. Jadi instruktur jadinya malah. Iya. Jadi memberikan bantuan-bantuan. Memang jadi konsep saya selama ini banyak sekali pertanyaan, memang sering. Pak Wi kok bikin program grotas gratis gitu. Gimana sampean itu ngidupin istrinya, ngidupin anak-anaknya bisa kuliah? Ya tadi kembali lagi ke 1 dikurang 1 sama dengan 10. Yang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Semakin banyak kita memberi kepada orang lain, semakin banyak yang kita terima. Dan sebetulnya Jikamaka ini sebetulnya saya bilang bahwa untuk membuat sebuah program besar dan manfaat, nggak selalu harus berpikir uang. Tapi kalau kita punya sebuah sistem, ya, dan itu bisa kita lakukan. Contoh seperti ini. Banyak sekali pertanyaan. Dirimu itu di Jikamaka cara menggaji instrukturnya gimana? Siapa? Nah, itu kalau instrukturnya gratis. Tidak ada yang dibayar. Karena apa? Tapi, ada tapinya. Ketika si A, gelombang pertama ini ya, saya berikan pelatihan komputernya, semua. Menguasai mereka. Setelah itu saya tawarkan, siapa yang mau jadi instruktur? Ketika mereka ada saya Pak mau jadi instruktur, semisal ada 10, saya bina dia jadi instruktur untuk mengajari adiknya. Mengajari adik-adiknya yang gelombang kedua, ketiga. Tapi ketika mereka menjadi instruktur, itu tujuannya banyak, dampaknya. Dia lebih percaya diri berbicara di depan umum. Ketika dia ngelamar pekerjaan, interview dia tidak grogi lagi. Bahkan ketika dia menguasai materi yang saya berikan, dia bisa mendirikan lembaga sendiri. Mandiri jadinya. Mandiri. Ini yang dampaknya. Jadi otomatis mereka bisa punya penghasilan masing-masing. Itu. Jadi kalau saya membayarnya adalah dengan ilmu, bukan membayar uang. Makanya Jikamaka sampai hari ini bisa berjalan karena yaitu tadi saya bina, dan ini saya diambil oleh sebuah perusahaan. Bahkan mereka rata-rata dilamar pekerjaan, bukan ngelamar pekerjaan. Menciptakan lapangan usaha, bukan sibuk mencari usaha. Itu yang saya terapin ke anak-anak. Jadi ini menurut ulun aja Bang Maleh, artinya lembaga pian ini sudah bahasa kita tuh sudah diincar, diunting oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang berkepentingan untuk mencari talent ya, betul. Luar biasa kompetensinya. Wah, tinggi bahasa kita. Nah, jadi memang yang saya terapkan dalam diri kita, kunci utama itu adalah membangun prestasi. Kalau kita nggak punya prestasi, siapa orang yang nawarin? Jujur. Ya, secara otomatis ketika mereka sudah tahu namanya Jikamaka, jadi kalau pian-pian semualah di Facebook ketika aja Jikamaka gitu, sudah di situ ngarannya yang pakai marga Jikamaka. Ada Wiwi Jikamaka, Endang Jikamaka, Budi Jikamaka, alumnus. Dan itu ribuan semua. Jadi kalau diketik di Facebook Jikamaka udah alumni mereka. Nah, ini yang saya terapkan bahwa ketika saya membangun sebuah prestasi, saya membangun dampak manfaatnya ada sama masyarakat. Akhirnya muncul semua. Yang tadi yang saya bilang, sosial, nama. Setelah itu profit. Profit datang dengan sendirinya. Dari kementerian nawarin, Pak Wi bikin program dananya sekian, bisa nggak? Bisa. Kementerian bukan kementerian satu, bisa pendidikan, tenaga kerja, perindustrian, UKM. Nah di sini yang akhirnya saya bisa bikin program yang ada pelatihan kewirausahaan,
hidroponik, Iya. kerum, sasirangan. Yang memfasilitasi adalah kementerian, karena saya nggak punya uang, tapi saya punya ilmu. Makanya saya bilang bahwa ketika kita ingin sukses, bangun kemampuan dan prestasi, yang paling penting adalah kita yang pertama harus kaya ilmu. Yang kedua kaya hati. Kaya harta ini ngikut dengan sendirinya. Harta itu nggak usah dicari. Secara otomatis itu akan. Nah ini yang saya terapin ke anak-anak, terutama di putra-putrinya Tabalong. Untuk bisa bekerja di perusahaan tambang, dilamar pekerjaan, kita harus punya satu kemampuan. Skill. Kalau kita tidak punya kemampuan, kita nggak pernah bisa ditawari orang. Terus yang paling penting, attitude-nya, pola pikirnya, sopan santun. Karena apa? Orang-orang sukses itu 85% itu adalah sikap. 15% itu adalah kemampuan. Ya. Kalau kemampuan kita pinter, tapi sombong, nggak akan pernah punya teman. Bujur. Itu kan ada kawa. Jadi dan di mana ketika kita membangun sebuah usaha, yang paling penting kita bisa sinergi dan tidak ada yang dirugikan dan memberikan sebuah manfaat. Itu aja sih. Tepuk tangan lagi kita. Sedikit ulun minta tambah. Dari sekian ribu tadi, 7 ribuan tadi alumnus jika maka nang bangga memakai marga. Marga lah. Marga. Label istilahnya kayak pelesetannya. Nah, ini Pian secara pribadi orang yang sebagai inspirator untuk kepala sekolah jika maka. Mun bahasa Banjar tuh anunya undesnya. Mungkin apa? Bener bijinya nih pindah-pindah. Tanggapan Pian terhadap kakak-kakak yang sudah sukses dan berhasil mandiri, kawa jadi Pian tadi membuka usaha seorang. Jadi kebanggaan saya itu ketika saya dapat WA atau SMS. Pak Ulun sudah begawe di PT ini. Pak Ulun sudah maolah usaha di sini. Itu luar biasa kebanggaannya. Pak Ulun Sarwan gue kayaknya berkawinan. Bisa. Yang kayak itu banyak juga. Makanya tiap hari Minggu datang juga. Sarwan yang diundang bukan jika maka juga. Pak aja, Ulun pada iklan dulu. Pasti banyak lagi tuh julak-julak tuh nah. Anak-anak jangan datang lagi ya, anak dapur aja. Hanya makan abehnya, anak bermasak aja. Nah, masih banyak lagi nang anak kita gali dari pengalaman beliau menjadi sukses kayak wah ini. Istilahnya tuh dari jatuh bangkit kembali, hitungannya dan sukses. Ada iklan anak lalu lah pemirsa Beritaan, jangan kemana-mana, tetap di acara Duo Barada Rama.